Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan ila hadrati man sannafa hadzal kitab. Rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan bacaan kitab Hikam di Dunia Athaillah Sakandari, Hikam ke-199, atau kalau dalam mukhtasarnya bahasa oleh darat Hikam ke-111, kalau dalam kitab 199. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam ya'rif qadran ni'ami biwijdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Man, barang siapa, lam ya'rif, tidak mengetahui siapa man, qadran ni'ami, ukuran kenikmatan-kenikmatan, biwijdaniha, dengan keberadaannya ni'am, biwijdaniha, dengan keberadaannya ni'am, arafaha, maka mengetahui siapa man ha pada ni'am, arafaha, maka mengetahui siapa si man ha pada an-ni'am, biwujudi fuqdaniha, dengan keberadaan ketidakadaannya ni'am, biwujudi fuqdaniha, dengan keberadaan ketidakadaannya ni'am. Ibnu Athaillah menyatakan dalam hikam yang sangat populer, hikam ini juga, siapa orang yang nggak tahu kadar kenikmatan ketika kenikmatan itu ada, maka dia akan tahu kadar kenikmatan itu saat dia tidak ada. Ini kan mujarrobun sohihun, ini sesuatu yang memang sudah mujarab sohih, yang semua pasti akan ngalamin dan pasti paham dan tahu. Kita ini nggak tahu nikmatnya, kadar nikmatnya sehat ini nggak tahu. Nanti kalau udah sakit aja baru nggak tahu kita kadar nikmatnya lidah ini, pengecap rasa. Tapi nanti ketika udah sakit aja lidahnya itu baru berasa itu, oh ternyata kayak begitu. Kita ini nggak tahu nih keberadaan nikmat, kadar nikmatnya telinga ini, kuping ini. Nah, kalau udah tahu, udah sakit aja baru tahu itu. Kemarin habis ngurusin orang tua itu, nyari pendengaran itu 35 juta satu kuping itu. Yang itu per dua bulan itu harus diupdate lagi itu. 5 juta itu ininya, apa namanya, spare partnya itu nanti. Jadi untuk Anda dengerin sekarang nih, kita dengerin kayak gini nih, itu harganya segitu tuh. Harganya. Ada yang murah 18 juta itu. 18 juta, ada yang murah 2,5 juta, tapi itu suara pocong lewat mungkin kedengeran kali itu, saking bisiknya itu. Jadi segitu harganya itu. Dan itu harus disetel itu. Disetel tiap 2 bulan sekali harus datang lagi, nyetel lagi. Karena nanti bisa berubah frekuensinya. Dia seberapa gitu. Kita kan nyantai-nyantai aja kan, ini kan nggak tahu kita ini. Nah, ini kan mujarrobun soheh kira-kira. Jadi siapa orang yang nggak tahu kadar kenikmatan sebuah kenikmatan itu saat dia ada, maka dia nanti pasti tahu itu kadar kenikmatan itu saat tidak ada. Maka saat masih ada, biar tahu saat ada ini, biar tahu bagaimana kadar nikmat itu. Tahunya itu biar meskipun nggak harus kita nggak ada gitu. Nggak harus kita nggak ada, tapi tahu dari orang lain, tahu dari siapapun gitu. Oh, Anda masuk rumah sakit coba Anda masuk rumah sakit, nyari masuk UGD aja itu. Itu kan syukurnya banyak banget itu. Alhamdulillah kayak begini sehat, ya Allah kayak begini sehat gitu loh.
Jadi sering-seringnya masuk rumah sakit gitu. Nongkrong sebentar 10 menit, bukan lagi buat syukur aja, buat syukur sehat aja gitu. Nah jadi apapun juga, kalau nggak tahu nikmatnya punya harta, punya materi, nanti baru tahu tuh kadar nikmatnya punya materi itu saat kita tidak ada. Jadi ini merumus dunia ini. Jadi siapa orang, maka kemudian kata Ibnu Athaillah, kalau kamu ini maunya tahu itu harus tidak punya dulu, harus kehilangan dulu, ya nanti dibikin tahu. Gitu. Maka jangan sampai kita dibikin taunya itu dengan cara ketidakadaan. Gitu. Jadi baru tahu nikmatnya sehat itu kalau lagi sakit. Ya sebelum sakit itu lagi sehat begini, ini tahu gitu nikmat kadarnya sehat itu kayak apa itu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, hapuskanlah halawata mahabbati min qalbi abdi. Hapuskanlah manisnya mahabbahku dari hatinya hambaku. Akhtabirhu, aku akan menguji dia. Coba hapus dulu. Dia kan punya cinta kepada Allah. Dia punya cinta kepada Tuhan. Dia punya cinta spiritual. Coba dia hapus dulu manisnya itu. Aku pengen menguji dia. Maka kemudian Jibril menghapus manisnya mahabbah dari hati seorang hamba itu. Faizan, maka tatkala itu ittoroba wa tadoro'a wa tajawabaka. Saat itu si hamba ini bingung, tunduk dan mohon perlindungan dan menangis itu. Kok dulu saya sholat usul banget, kok sekarang tiba-tiba nggak ada usulnya sama sekali sini. Rasain sholat, ini udah berapa hari ini kok nggak ada usulnya sama sekali. Dulu zikir enak banget, tapi kok sekarang zikir kok nggak ada rasanya sama sekali sini. Dulu ibadah ini, baca Quran, baca salat kok enak, kok tiba-tiba nggak ada sini. Terus kemudian dia bingung gitu. Dulu kok enak banget, kok sekarang nggak enak banget sih. Kok sekarang antak banget, ngaji Quran antak, ngaji ini, semua kok antak banget sih, nggak ada rasanya gitu. Halawahnya itu nggak ada gitu. Itu barangkali lagi dicabut dulu itu, biar pengen muji, sehingga kita kemudian mohon kepada Allah, ya, kembaliin lagi nikmatnya, halawahnya, manisnya, kita lagi ibadah, manisnya lagi berzikir, manisnya lagi ngaji, manisnya lagi baca Quran, manisnya lagi berselawat segala macam, ya Allah balikin lagi. Maka kemudian Allah berfirman kepada Jibril, rudda alayya halawata mahabbati. Dah balikin lagi ke orang itu manisnya mahabbahku, karena aku sudah menemukan dia shadiqon, orang yang jujur. Tapi katanya kata Allah di sini, kalau dia udah dihapus halawah mahabbahnya, tapi kemudian falam yabtahil walam yatadarra, ya dia tidak bingung, dia tidak juga tunduk, ya biasa-biasa aja, lam yarudda ilai syai'an, maka Allah gak akan mengembalikan kepada dia halawah tadi itu syai'an sedikit pun, bahkan dia akan mencabutnya. Jadi kalau dulu enak banget ya, dulu kita sholat enak banget, dulu kita tiba-tiba kok sekarang 1 minggu, 2 minggu ini kok antak banget ya. Lalu kemudian kita nggak mikirin itu, biasa aja gitu. Nggak kita pikirin dulu kayaknya rajin banget kita nih ibadah. Oh sekarang nggak, kita nggak pikirin gitu, biasa aja gitu. Maka kemudian Allah akan cabut, nggak akan dibalikin. Nah itu cara Allah untuk menguji manusia. Jadi kalau kita tiba-tiba punya kondisi di mana kok sekarang antak banget ya, kok sekarang zikir kok apa kok, kan ada kejadian kayak gitu kan, kok rasanya biasa aja kok, kayaknya nggak ada usulnya gitu, seminggu 2 minggu ini, itu barangkali lagi diuji sama Allah, lagi dicabut dulu, lagi dicabut untuk uji, kita pengen nggak ngambil itu lagi, kan itu kan manis enak, terus kita pengen dapat itu lagi nggak? Seperti halnya ketika kita lagi mampu punya uang, lalu kemudian dibikin nggak punya uang sama Allah, pengen nggak kita balik lagi ke punya uang gitu? Usahanya segitu nggak? Terus ketika kita lagi sakit, terus kemudian ada nggak usaha kita untuk mohon ya Allah sehatin lagi saya. Segitu nggak tingkat derajatnya kita ketika kita kehilangan rasa khusyuk kita, rasa nikmat kita ketika kita beribadah, ada nggak segitu nggak? Gitu. Dan itu dikatanya kalau urusan materi, urusan kesehatan, mohon banget kita. Tapi kan kalau udah rasanya hilang, nikmatnya hilang, zikir nikmatnya hilang, ibadah ya biasa-biasa aja, karena kagak kelihatan nikmatnya itu. Gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu, maka kemudian nggak dibalikin sudah sama Allah itu. Nah maka cara kita untuk mengetahui kadar nikmat itu tidak ada lain, yaitu yang paling utama adalah bit tafakkur, dengan tafakkur, berpikir pada keadaan adanya kita. Ketika kita lagi punya uang, kita mikir, iya orang yang kagak punya
Kalau lagi kagak punya uang, susah banget begini. Akhirnya kita bersyukur. Kita kemudian tahu nikmatnya. Ketika lagi sehat, kemudian kita bayangin, wih, kalau lagi sakit kayak apa coba kita ini. Gitu ya, terus segala macam itu. Nah, itu yang membuat kemudian kita mengetahui kadar nikmat itu selagi nikmat itu masih ada. La tudhiska walidatun ni'am. Ibnu Athaillah kemudian meneruskan soal nikmat ini. La tudhiska, jangan bingung kak padamu. Jangan bikin bingung, jangan membuat bingung. La tudhiska, jangan membuat bingung kak padamu. Walidatun ni'ami, apa kedatangan kenikmatan. Walidatun ni'ami, apa kedatangan kenikmatan. Anil qiyami, dari melaksanakan bihuquqi syukrika, dengan hak-hak syukurmu. Bihuquqi syukrika, dengan hak-hak syukurmu. Kenapa? Fa inna zalika, maka sesungguhnya demikian bingung datangnya berbagai macam kenikmatan, mimma, dari sesuatu, yahutu, yang dapat melemahkan apa ma, yahutu, yang dapat melemahkan apa ma, min wujudi qadrika, dari keberadaan derajatmu. Min wujudi qadrika, dari keberadaan derajatmu. Lalu kata Ibnu Athaillah gini, kamu ini jangan bingung, kok datang lagi rezeki, kok mengalir terus ini, rezeki ini terus mengalir kepada kita. Kamu jangan bingung bagaimana cara melaksanakan hak-hak syukurnya. Ini gimana ya saya ini? Nanti bersyukurnya saya seperti apa ya? Jangan bingung. Kalau nanti bingung, itu menandakan derajat kita ini lemah. Derajat kita ini lemah, rendah gitu. Jadi begini ya, mungkin saat di zaman Ibnu Athaillah ini hampir sama mungkin kayak kita. Ada orang-orang yang ketika terus diberikan kenikmatan, lalu kemudian dia takut, ya Allah, nih nikmat saya begini, banyak banget, nanti gimana hisapnya ya? Nanti ini lagi gimana ya? Ini barang saya banyak banget, nanti bagaimana hisapnya nih ya? Terus kemudian ketemulah sama orang gitu ya, sama orang yang coba manfaatin dalam tanda petik gitu. Udah kan susah banget nanti dihisap, bagi-bagiin aja. Coba nih ke sini. Daripada engkau ini dihisap banyak gitu, udah bagiin aja semuanya ini tuh. Yang tanah di sana, kau kasih seano, ini tanah apa namanya, bikin wakafin sini. Akhirnya terjadi seperti itu. Sehingga kemudian pada akhirnya nggak punya apa-apa dia. Karena terus ada kejadian seperti itu. Nah, maka kata Ibnu Athaillah, kalau kamu terus-terusan dikasih kenikmatan, kok datang lagi nikmat, jangan bingung dari melaksanakan hak-hak syukurnya. Kenapa jangan bingung itu? Sebab al-iqtirafu biha wa ma'rifatuha wa iqraru biha annaha minallah bila wasitatin huwa syukruha. Karena sederhana saja bahwa mengakui kenikmatan itu, mengetahui kenikmatan itu, menetapkan kenikmatan itu, bahwasanya kenikmatan itu semua dari Allah, huwa syukruha, itu adalah bentuk syukurnya. Jadi kalau saya bingung bagaimana syukurnya, Anda ngakuin nggak? Kalau ini dari Allah, iya, ini semua dari Allah, ya sudah, itu syukur sudah. Jangan bingung-bingung, apalagi lebay-lebay gitu. Bagaimana nanti hisab saya gitu. Ente kagak punya duit, pusing. Punya duit banyak rezeki, pusing juga gitu loh. Jadi jangan bikin bingung. Karena engkau mengakui nggak ini dari Allah? Iya, dari Allah semua. Itu sudah bentuk syukurnya gitu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu kafin bi syukri lisan, itu sudah mencukupi itu di dalam syukur lisan itu. Apa dalilnya? Seluruh penduduk surga itu nanti ucapannya, bentuk syukurnya alil jannah adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dalam Quran dikatakan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kan surga itu kenikmatan besar gitu. Nah, kenikmatan besar itu penduduk surga, cara bersyukurnya itu yang ngucapin alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kemudian kita terus-terusan diberikan rezeki sama Allah, kemudian terus saja, ya sudah, akui itu dari Allah. Lisannya menyebut bahwa ini adalah dari Allah, alhamdulillahirabbil alamin, maka itu sudah bentuk dari syukurnya hamba kepada Allah. Allah pernah berwahyu kepada Nabi Daud, ya Daud, iza arafta anna ni'ama kullaha minni,
Wahai Daud, kalau kamu tahu bahwa semua kenikmatan adalah dariku, faqad sakartani, maka sungguh kamu sudah bersyukur kepada aku. Waqad raditu minka bizalik, dan aku juga sudah ridho darimu, cukup dengan mengakui bahwa nikmat itu adalah dari Allah. Udah segitu aja udah cukup gitu loh. Udah cukup gitu. Nah, dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman juga kepada Daud, ya Daud, inni utiyal kasira wa arda bil yasir. Wahai Daud, sesungguhnya aku memberikan banyak sekali nikmat kepada manusia. Wa arda bil yasir, dan aku ridho dengan sedikit ucapan, dengan sedikit syukur. Kan kalau cuma alhamdulillahirabbil alamin kan sedikit banget itu. Kita padahal udah dapat nikmat banyak dari ujung rambut sampai ujung kaki kan nikmat semua nih. Tapi kata Allah, aku ridho kok. Bil yasir, dengan sedikit engkau ucapin alhamdulillahirabbil alamin dan kau mengakui semuanya ini adalah dariku, udah cukup itu. Itu kan sedikit banget itu sebenarnya kalau mau dibandingin sama nikmat, sama kalau mau bandingin gitu, kalau mau diukur gitu. Nikmat ini ukurnya kayak gimana bentuk syukurnya gitu. Maka kata Allah, aku sudah berikan banyak kepada orang dan aku juga ridho dapat balasan atau dapat syukur yang sedikit. Bentuk syukur sedikit tadi itu cuma alhamdulillahirabbil alamin, sedikit banget itu kan. Itu Allah udah ridho, itu sudah ridho. Wa in sakara zalika ta'lama anna ma bika min nikmatin fa minni. Dan jika kamu sudah bersyukur dan kamu tahu bahwa itu adalah dariku, ya sudah, itu cukup sudah untukku itu. Jadi begitu syukur itu. Jadi jangan dikapitalisasi juga syukur itu gitu loh. Karena nanti mengkapitalisasi syukur itu dasar juga soalnya ini. Jadi nggak usah bingung, nggak usah dapat nikmat, ya sudah bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Akuin dalam diri bahwa itu adalah dari Allah. Sudah, itu sudah bentuk syukur. Jangan kita bikin kalkulasi sendiri. Kamu dapat berapa? Dapat 100 juta. Oh, kalau 100 juta berarti syukurnya ya sekitar 25 juta lah sini gitu. Nanti kira-kira gini gitu. Itu baru memenuhi hak syukurnya itu gitu. Jadi kapitalisasi, memang kapitalisasi daripada syukurnya orang atau apa nikmatnya seseorang. Bahkan kata Nabi, afdhalud du'a alhamdulillahirabbil alamin wa afdhaluz zikri la ilaha illallah wa tirmizi. Doa yang paling afdol adalah doa alhamdulillahirabbil alamin. Dan zikir yang paling afdol adalah zikir la ilaha illallah. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi. Tamakkunu halawatil hawa, menetapnya manisnya keinginan, minal qalbi, dari hati. Huwa ya tamakkunu halawatil hawa, huwa adapun menetapnya manisnya keinginan dari hati, itu adda'u sakit, al-udhalu yang kronis, Dari syukur kemudian Ibnu Athaillah melanjutkan kepada persoalan hawa. Sebab kadang-kadang orang terjebak pengen bersyukur tapi diikutin sama hawanya gitu. Pengen bersyukur terus ngadain apa? Ngadain selamatan, undang anak 150 yatim, terus datang ke sini, bikin niat segala macam. Itu kadang-kadang tuh masuk tuh hawanya tuh. Nah, biar apa? Biar orang tahu bahwa ini dermawan, biar tahu bahwa punya duit, biar tahu segala macam. Masuk tuh hawanya di sini. Nah, maka kata Ibnu Athaillah, menetapnya manisnya hawa, manisnya keinginan dari hati itu adalah sakit kronis. Nah, hawa itu, keinginan itu kan ada dua. Keinginan itu ada dua. Hawa nafsi wa hawal qalbi. Dua ini kalau dalam konsep tasawuf itu ada dua, hawa nafsi dan hawal qalbi. Tapi kita cuma mengenal satu aja. Kalau hawa, ya hawa nafsu aja. Kan jarang kita mendengar ada hawa qalbi. Wah, itu mah hawa qalbi. Pokoknya semuanya disebut dengan hawa nafsu. Padahal hawa itu ada dua. Ada hawa nafsi, hawal qalbi. Kalau hawa nafsu itu terkait dengan sahwatuha al-jismaniyah. Kalau hawa nafsu itu
itu cuma terkait pada syahwat-syahwat yang sifatnya jasadiah. Keinginan-keinginan yang sifatnya jasadiah. Seperti apa? Seperti makan, minum, berpakaian, berkendara, terus punya rumah, segala macam itu. Itu keinginan-keinginan gitu, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya ini, pengen punya ini, pengen lagi, pengen ini, pengen segala macam. Itu hawa nafsu itu. Hawa nafsu karena kembali kepada apa? As-sahawat al-jismaniyah. Dia kembali kepada keinginan-keinginan yang sifatnya jisim. Kalau hawal qalbi itu adalah sahwat al-maknawiyah, as-sahwat al-maknawiyah. Keinginan-keinginan imateri, keinginan-keinginan ruhani. Seperti apa? Hubbul jahi war riyasah, senang dipuji, senang disanjung, senang memimpin. Wal madhi, senang diberikan sanjungan, wal khususiyati wal karomah, senang mendapatkan keistimewaan, ngejar karomah segala macam. Itu namanya sahwat, hawal qalbi. Nah, ilaju hawa nafsi fa amruhu qarib. Ngobatin hawa nafsu itu mudah itu. Kenapa mudah? Karena cara ngobatinnya cukup bisa saja bil firari min autani zalik. Cukup dia lari dari tempat-tempat itu. Zuhud, kemudian bergaul dengan orang-orang soleh. Itu bisa sembuh itu hawa nafsu itu. Dulu seneng banget kalau makan ngebadok banget gitu ya. Kalau tidur kagak bangun gitu ya. Terus, nah itu gampang itu nyembuhinnya kayak gitu. Nyembuhinnya. Yang susah itu adalah ilaju hawal qalbi. Itu ngobatin hawal qalbi itu susah. Sangat susah. Sering saya contohin begini. Bangunin orang tidur sama bangunin orang lagi tiduran susah mana? Bangunin orang tidur sama bangunin orang yang lagi tiduran susahan mana? Tidur-tiduran kan. Kalau bangunin orang tidur mah gesmania dia. Bangun orang tidur, kita teriakin aja, mungkin langsung bangun, spontan dia. Tapi orang lagi tidur-tiduran itu tidur beneran nggak sih? Enggak. Tidur-tiduran, lagi PW, lagi mager gitu ya. Lagi mager, tiduran aja. Terus kita bangunin, susah itu. Kenapa? Karena tidur-tiduran itu hawal qalbi. Kalau tidur, namanya hawa nafsu. Bisa bedain ya? Nah, jadi berarti dia sudah kena abdaul udol. Dia sudah kena sakit kronis. Orang kan kalau udah sombong banget dalam dirinya, itu kan udah sakit kronis sudah itu. Orang kan kalau dalam hatinya udah merasa dirinya paling hebat, dirinya paling hebat dan paling benar, itu kan sudah abdaul udol itu. Mau dinasihatin, mau diapa nggak kena itu. Kalau udah dalam dirinya ini merasa ini, udah susah itu. Itu udah abdaul udol. Maka kata Nabiullah Isa alaihissalam, kalau ngobatin orang sakit, saya cukup sentuh aja, usap, sembuh itu dia. Kalau ngidupin orang mati, saya cukup bilang hidup tuh orang mati. Tapi satu-satunya yang saya nggak bisa ngobatin, ahmak. Orang yang punya sakit ahmak. Apa itu ahmak itu? Ahmak itu kata Al-Ghazali, rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Atau kalau kata Jalal Rumi, ahmak itu kuping kanan sama kuping kirinya udah ketutup. Kalau yang lain mah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih mendingan itu. Lu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih mendingan itu, karena ada yang lewat di sini, gitu ya. Kalau ahmak itu nggak bisa, itu ketutup, kanannya ketutup, kirinya ketutup, jadi nggak bisa dimasukin apa-apa. Nah, itu termasuk adaul udol. Nah, maka kemudian kata Ibnu Taimiyah tadi ulang, hawal qalbi itu masuk dalam kategori penyakit yang kronis. Namanya juga penyakit kronis, maka ngobatinnya juga harus intens. Wallahu a'lam bishawab.